Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan sebagai salah satu bentuk syukur dari berbagai macam anugerah dan kenikmatan, dan salah satunya yaitu kenikmatan yang mungkin banyak orang melalaikan. Kalau bicara kenikmatan yang hissiyah, kenikmatan yang bisa kita lihat, kita pegang, seperti hanya di saat Allah melapangkan rezeki, kemudian kita bersyukur, itu akeh tunggale, Mas. Allah berikan kenikmatan sesuatu dari materi yang nampak, kemudian kita bersyukur, itu biasa. Yang luar biasa itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan seperti contohnya kita istiqomah di dalam ketaatan. Lah itu yang luar biasa, karena ini juga bagian dari kenikmatan, termasuk duduknya kita pada kesempatan kali ini dalam majelis ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita dengan thalabul ilmi. Ini juga kenikmatan. Makanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengumpulkan kita dari berbagai macam godaan-godaan, ya, godaan piknik, ya Mas, godaan tamasya, godaan ya ke pasar-pasar dan lain seterusnya. Nah, ini kita syukuri. Berikutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sosok yang di dalam Al-Quran disebut paling banyak dari seluruh para nabi dan rasul. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad saja banyak menggunakan abdun, abdan atau rasul. Beda dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Musa banyak sekali, berpencar di beberapa surat dalam Al-Quran. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pelajaran banyak di awal-awal dakwah beliau di Mekah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, naik ke langit, dari langit pertama, kedua, ketiga sampai langit keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Ketika Rasul mendapatkan perintah sholat wajib bagi umatnya sehari semalam 50 waktu, yang minta dispensasi dan keringanan siapa? Nabi Musa. Sehingga nggak heran ketika Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengambil pelajaran dari beliau. Kita pun hari ini juga sama, karena Allah kekalkan Al-Quran itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah.
Di dalam surat Yunus ayat 92 Allah berfirman, "Fal yauma," maka pada hari ini, "nunajjika bibadanika," kami selamatkan jasadmu. Jasadnya siapa? Fir'aun. Fir'aun siapa? Di masa Nabi Musa. Karena sebagian ahli ilmu membawakan berita bahwa di saat Allah tenggelamkan Fir'aun, ya, tenggelamnya Fir'aun itu diapit 2 bebatuan di dasar laut itu. Kegencet. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ibrah, pelajaran berharga dalam kematian Fir'aun, maka Allah takdirkan nanti jasad Fir'aun itu bisa diketemukan oleh orang yang datang berikutnya. Sampai hari ini dikenal dengan mumi Fir'aun. Ada, nyata, ya, bahkan menjadi variabel penelitian dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala shadaqallahul azim. Ya, hari ini nunajjika bibadanika. Diselamatkan itu jasadnya, jasad Fir'aun. Sebagai apa? Ayah, bukti kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah untuk kita ambil pelajarannya. Dan diantaranya dalam poin ketika Fir'aun laknatullah punya anak buah para penyihir, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun itu disetir oleh Fir'aun supaya mengekalkan kekuasaannya. Fir'aun berani berkata, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di bawahnya berarti semuanya bisa disetir, termasuk para penyihir. Yang punya penyihir diminta gimana caranya Mesir tambah gemerlap, namanya tambah tersohor, Fir'aunnya juga tambah dihormati. Ya, itu perintah-perintah Fir'aun kepada para tukang sihir. Artinya tukang sihir itu disetir jadi anak buah. Fir'aun ndas-ndasane. Gak ada ceritanya Fir'aun patuh sama tukang sihirnya, itu gak ada. Yang ada tukang sihirnya yang patuh terhadap Fir'aun. Jadi kalau hari ini ada dukun atau tukang sihir didatangi oleh orang-orang, contohnya pengen jadi lurah ke dukun, pengen jadi pejabat ke dukun, punya masalah rumah tangga ke dukun, sakit berobat ke dukun, ke tukang sihir. Kemudian tukang sihirnya bilang, gini pak, ya, syaratnya ini itu dan seterusnya. Kemudian orang yang datang itu cuma enggak, enggih, siap, sendikok dawuh, maka perlu belajar sama Fir'aun. Fir'aun enggak mau diatur sama dukunnya, Fir'aun enggak mau diatur oleh tukang sihirnya. Kalau hari ini ada orang pengen jabat kok dadak nekani dukun, jur percaya, ya sing dadi pemimpin ki dhek apa dukune aslinya. Gitu loh. Ini kan logika yang mudah kita pahami. Karena Islam itu agama fitrah. Mudah kalau kita mikir, harusnya. Wong saya itu pengen mimpin kok dadak njaluk syarat neng dukun, sing dadi pemimpin aku apa dukun nih? Kan gitu. Fir'aun nih buktinya dia pemimpin. Dia yang bisa ngotak-ngatik tukang sihirnya itu. Ada yang berani sama Fir'aun? Enggak berani. Lah hari ini kok malah
tukang sihir, dukun, ya, yang dipertuhankan dalam tanda petiknya. Nah, ini perlu belajar sama Fir'aun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita ambil tema taubatnya para penyihir Fir'aun. Taubat tentu basicnya kan dari kesalahan. Level orang salah, ya, level orang salah itu ada orang yang ketika berbuat kesalahan ada penyesalan, seakan-akan ada gunung yang meh nibani awake itu, atau seakan-akan duduk di tepi jurang, ya. Dia hampir jatuh, dia merasa dan bisa menilai kesalahannya itulah yang membawa dampak besar dalam kehidupan. Nggak tenang, dia langsung berpikir, oh ini karena dosaku, rumah hawanya nggak sakinah, ya, sama pasangan hilang romantisnya, apa ada dosa yang aku perbuat. Nah, ini level orang yang mudah sekali untuk kembali, mudah sekali untuk bertobat. Kenapa? Karena sadar dari kesalahan. Karena nggak mungkin setiap manusia nggak pernah salah, itu nggak mungkin, kecuali para nabi dan rasul, karena dapat karakter maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan enggak. Kullu bani Adam khata', semua dari anak Adam pasti berlaku kesalahan. Jadi orang baik itu bukan orang yang nggak pernah salah, nggak mungkin. Tetapi orang yang baik itu yang huwa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang itu kalau salah cepat sadar dan kembali. Apa bukti kembalinya? Bertaubat. Ini level yang paling kita idam-idamkan. Masalahnya ada level berikutnya. Kalau bahasanya para ulama, melihat dosa kadzubabin marra ala anfihi. Berbuat dosa itu ibarat ada laler yang lewat di depan hidungnya, ya. Laler itu binatang kecil, mak sliwer ngono. Dia tahu dia berlaku dosa, bermaksiat, tapi dia anggap ya lewat gitu aja, ya. Kecil mah ini biasa aja, akeh tunggali lah itu, ya, banyak kok yang melakukan, bukan aku satu-satunya, ya. Dolim bareng-bareng ya rapopo lah. Ini yang melihat dosa ibarat laler yang ya melewati hidung gitu aja. Ini yang bahaya. Bisa untuk berubah, bisa, tapi lebih susah. Di atasnya, wah ini yang lebih parah. Lebih parah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Seluruh umatku ada potensi untuk dimaafkan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali al-mujahirun. Kecuali mujahirun, orang-orang yang mujahirun itu yang berbuat dosa diceritakan tanpa teding aling-aling, malah ngerasa pede. Nah, itu namanya mujahir. Nah, gambarannya tafsir para ulama, ini ada orang yang berbuat dosa sendirian
di waktu sore malamnya, kemudian Allah tutupi aibnya. Lah kok pagi siang harinya ketemu orang lain, ngerti ora? Mambengi aku. Nah, gitu Mas. Itu yang disebut dengan mujahir. Awalnya dia berdosa sendirian, nggak ada orang yang tahu. Bahkan karena sendirian itulah belum banyak orang yang tahu, Allah tutupi aibnya. Tiba-tiba besok harinya malah dicerita-cerita nih. Itu orang mujahir itu seperti itu. Bagaimana dengan orang yang dengan mudahnya mempertontonkan dosanya? Nah, ini berarti kan ngeluwihi makna dari mujahir itu. Ya. Hari ini kita bisa melihat dengan adanya live streaming, orang bisa tutorial maksiat. Itu udah melampaui dari maksud hadis kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Ya. Jadi miris malah menyaksikan hari ini, Pak. Hanya karena nggak terima ada pelurusan terkait dengan sihir, dukun, ramal dan seterusnya. Ya, malah mempertontonkan dari konten ke konten, ya, dari live streaming ke live streaming. Wah, ini masuk jelas, ya, mujahir. Ya, ini level orang-orang berdosa. Kita harapannya yang pertama, jangan meremehkan seperti yang kedua, dan jangan sampai kemudian kita masuk golongan yang paling atas, yaitu yang mujahir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Musa alaihi salam yang hidup di masa Fir'aun, yang nanti juga punya amanah dakwah besar, berhadapan dengan orang yang telah memberikan materi dan dunianya semenjak Nabi Musa kecil. Jadi bicara tukang sihir Fir'aun itu nggak mau harus sangkut pautnya dengan Nabi Musa dan Fir'aun juga. Hari itu memang ada undang-undang yang aneh. Fir'aun mengatakan, bunuhlah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Itu undang-undang Fir'aun. Padahal Bani Israel di zaman itu merupakan budak-budak yang membesarkan kerajaan Fir'aun itu sendiri. Maka di antara penasihatnya bilang, kalau seluruh bayi laki-laki ini dibunuh, 20 tahun berikutnya kita punya budak dari mana? Ya, budak-budak yang hari itu 20 tahun berikutnya kan sudah uzur semua itu. Ya, fisiknya udah nggak seperti hari ini. Maka penasihat Fir'aun bertanya, kalau seluruh bayi Bani Israel yang laki-laki dibunuh, terus kita punya regenerasi budak dari mana? Kemudian direvisi oleh Fir'aun. Sudah, tahun ini disembelih, tahun besok enggak, tahun besoknya disembelih, tahun besoknya enggak, jadi 2 tahun sekali. Itulah kenapa Nabi Musa alaihi salam punya kakak laki-laki yang bernama Harun, ya, dan tidak ada kisah Harun itu disembelih karena memang Harun alaihi salam lahir di tahun yang tidak ada penyembelihan. Beda dengan
Nabi Musa lahir di tahun yang memang ada undang-undang penyembelihan. Itu kekejaman Fir'aun untuk Bani Israel. Bagaimana dengan pribumi Egypt, warga asli Mesir, Koptik? Tentu mereka merasakan kesejahteraan, kemakmuran. Di dalam surat Az-Zuhruf, Allah menceritakan ketika Fir'aun mengumpulkan masyarakatnya. Idh qala Fir'aun liqaumihi, ketika Fir'aun berkata kepada masyarakatnya, akankah kalian tahu bahwa Mesir itu milikku, sebagaimana al-anhar tajri ala tahti afala tubsirun, sebagaimana sungai-sungai Nil ini yang mengalir di bawah kekuasaanku, tidakkah kalian menyaksikan? Semua masyarakat Mesir meridhoi hal itu. Kenapa? Karena mereka merasa makmur, sejahtera, dipimpin siapa? Fir'aun. Bani Israel zalim, ya, mendapatkan kezaliman Fir'aun, tertindas, mudah sekali diambil nyawanya. Tapi bagi warga Mesir asli, mereka mendapatkan kesejahteraan. Maka Mesir itu negeri kaya, negeri makmur dari dulu. Makanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di Mesir bahkan menjadi penguasa ekonominya itu, dalam Al-Quran dijelaskan wilayah bapaknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Syu'aib itu masih qaryah, masih kampung Badui. Daerah Syam itu Badui. Mesir sudah gemerlap. Amr bin As, sahabat yang mulia di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, mengirimkan laporan bahwa Mesir itu negara kaya, makmur, pertanian dan peternakan jalan karena ada sungai Nil. Bahkan Amr bin As menceritakan semenjak dulu di Mesir itu sudah ada neraca, mikyas, timbangan debit sungai Nil. Pasang surutnya sungai Nil itu Fir'aun sudah bisa mengetahui kalau sungai Nil debitnya sekian, berarti bisa mengaliri sawah sekian, peternakan juga bisa mengambil faedah sekian, hasil bumi dan kesejahteraan per kapitanya bisa dihitung. Itu mulai zaman Fir'aun. Itu sudah ada neraca timbangan. Bayangkan itu. Hanya dari melihat debit air sungai Nil. Itu bisa tahu tahun ini kita panen sekian. Ternak-ternak ya bisa minum, berarti yang bunting-bunting dari betina melahirkan sekian-sekian, sehingga keuntungan negara sekian-sekian itu sudah ada. Itu produk Fir'aun. Bahkan di setiap kehamilan warga Mesir termasuk Bani Israel, di usia kandungan 5 bulan ke atas sampai persalinan, Fir'aun memberikan fasilitas setiap ibu hamil itu dikasih 2 orang bidan free nonstop 24 jam. Itu zaman Fir'aun. Setiap ada bayi yang dikandung, itu Fir'aun punya amanah untuk mensejahterakan ibu-ibu hamil itu. Bukan cuma 1 bidan, 2 bidan. Usia kandungan 5 bulan ke atas sampai persalinan. Cuma tugas bidan khusus untuk perempuan Bani Israel, nanti kalau bantu persalinan dan ternyata bayinya laki-laki harus ngelapor. Ngelapor kalau bayinya ternyata laki-laki, baru nanti datang al-gujo beleh. Itu untuk Bani Israel. Tapi secara umumnya itu salah satu fasilitas Fir'aun, memberikan ya 2 bidan kepada para ibu hamil. Maka kalau hari ini ada lembaga, ada PT, perusahaan
apapun itu yang ada para wanita di dalamnya, kok mempersulit cuti hamil, berarti ngungkuli Fir'aun. Gitu kan? Ya, cuti hamil kok dipersulit, susah izinnya, belajar sama Fir'aun. Kita nggak ngomong Fir'aun baik, Fir'aun tetap laknatullah. Semuanya, kayaknya nggak ada orang yang nilai Fir'aun baik. Orang yang soleh, yang kurang soleh, yang taat, yang kurang taat, sing ngaji mbek suruh ngaji, insya Allah menilai Fir'aun buruk. Nggak ada kan ceritanya orang, aku pengen anakku lahir sok tak jenengne Fir'aun wae lah, ben dadi raja kaya raja Mesir. Nggak ada kan, semuanya nggak mau. Bahkan lek dibilang kowe kaya Fir'aun, ya emosi kita, Pak. Itu menunjukkan kalau kita ini berpikirnya ini apike Fir'aun. Tapi lihat sejarah Fir'aun membuktikan ya memiliki hal yang semacam itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika Nabi Musa lahir, kemudian Allah turunkan ilham kepada ibunya untuk menghanyutkan ke Sungai Nil, hanyut, dan ternyata nanti berhenti di tempat pemandian atau main-mainnya keluarga istana. Diambillah bayi itu oleh Asiyah binti Muzahim, yang tak lain adalah istri Fir'aun sendiri. Dan saat itu Allah berikan rasa senang melihat bayi Bani Israel. Jamaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui peraupan bentuk fisik pakulitan Mesir asli dengan Bani Israel sama apa beda? Beda. Jadi siapa saja kalau melihat bayi itu mesti langsung bilang ini bayi Bani Israel. Karena kalau orang Egypt beda, pakulitannya beda, ya, bentuk wajah beda. Ya. Maka betul Asiyah binti Muzahim ketika melihat bocah itu, betul-betul ini bocah lanang Bani Israel. Makanya kemudian nanti minta kepada suaminya ketika bertemu, la taqtuluh, janganlah engkau membunuhnya. Kenapa? Kata Asiyah, bayi ini bisa menjadi qurratun ainin li walak, bisa menyejukkan pandanganku dan menyejukkan pandanganmu. Apa kata Fir'aun? Enggak, bayi ini cukup menyejukkan pandanganmu saja, bukan pandanganku. Ini sombongnya Fir'aun, bayi wae kemaki. Tapi ini catatan pentingnya adalah tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas menafsirkan kalau seandainya Fir'aun saat itu seia sekata dengan istrinya, maksudnya apa? Menyetujui, oh iya bayi ini akan menjadi penyejuk mataku dan matamu, maka niscaya Allah akan menurunkan hidayahnya kepada Fir'aun. Itu kata Abdullah ibnu Abbas. Potensi Allah berikan rahmat itu ada, tapi karena dari kecil Fir'aun sombong di hadapan bayi Bani Israel yang bernama Musa ini, maka betul nanti gedenya menjadi musuh bebuyutannya itu. Asiyah bilang kita angkat aja menjadi anak, karena sampai hari itu Allah belum menganugerahkan anak cowok untuk Fir'aun, semuanya cewek. Ujung-ujungnya jamaah yang dirahmati Allah, Fir'aun kekeh dengan undang-undangnya atau merubah keputusannya? Yang mana? Undang-undangnya kan dibelah ini,
tahun ini bayi laki-laki disembelih. Jadi sembelih apa enggak? Enggak. Karena siapa? Mendengarkan istrinya. Sedolim-dolimnya Fir'aun, sekafir-kafirnya Fir'aun, ya, selaknatullahnya Fir'aun, punya undang-undang besar hari itu, ternyata berangkat dari bisikan rayuan istrinya, kelepek-kelepek loh mas. Itu Fir'aun. Lah kita kan jelas gak gelem dipadak nih mbak Fir'aun kan, jelas itu. Kita lebih beriman, kita lebih soleh dibanding Fir'aun. Ya, maka paragraf berikutnya saya pesan kepada muslimat, para ibu-ibu, tolong bisa mengkondisikan sebagaimana Asiyah binti Muzahim. Bisikannya, rayuannya dengan suami yang paling dolim aja itu bisa kelepek-kelepek loh ya suaminya. Lah suami Anda kan nggak se-Fir'aun-Fir'aunnya kan. Artinya tolong bisikan kepada para suami muslimin ini bisikan-bisikan yang baik. Karena banyak pada asalnya itu lelaki yang soleh-soleh, lelaki yang baik-baik, yang gak patek nakal, gak patek akeh maksiat, cukup dengan rezeki Allah, qanaah, berusaha tanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Cuma terkadang dari dalam rumah itu yang bisikkan, mas mosok ngene wae ra iso. Mas letengmu lho wis kaya ngono kae, mosok gak iso. Nah, ini akhirnya stres Pak. Suami-suami akhirnya karena bujuk rayu yang di dalam rumah itu, di tempat kerjaan sudah mulai bisa berani mengambil hak yang bukan haknya, mulai nerabas dari larangan-larangan Allah, mulai berani bermaksiat terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Nah, itu diantaranya karena bisikan dari rumah. Ini pelajaran dari Asiyah binti Muzahim, perempuan yang sempurna, yang bilang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu laminar rijal kathir, laki-laki yang sempurna banyak. Contohnya seluruh para nabi dan Rasul. Kita mau pakai pendapat siapa? Salah satu pendapat jumlah nabi ada berapa? 124.000. Berarti 124.000 sempurna kabeh. Dan itu banyak. Kamu la minar rijal kathir walam yakmul minan nisa illa. Dan dari kalangan wanita yang sempurna enggak ada kecuali dua yang Rasul sebutkan. Yang pertama adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan yang kedua adalah Maryam ibnatu Imran, Maryam putrinya Imran. Ini perempuan yang sempurna. Versi siapa? Langsung versi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Asiyah memberikan pelajaran berharga, yaitu mampu menundukkan suaminya untuk tidak jadi membunuh Musa kecil. Padahal kalau Fir'aun lihat bayi Musa, tahu nggak kalau itu bayi Bani Israel? Getem-getem di sini mas. Ya, cuma karena ini bisikan dari istrinya, masya Allah, diterima. Apalagi kalau kita mau ngaji dari Imam Ibnu Katsir, bukan tafsirnya tapi kitab yang lain, yaitu Al-Qasas fil Quran. Ibnu Katsir punya kitab lain, yaitu kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah Musa dan Fir'aun. Itu kan banyak sekali dalam Quran. Imam Ibnu Katsir menukilkan, dan di antara nukilannya
ada juga nukilan dari kabar Israiliyat. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa jika berita dari Israiliyat itu tidak ada sangkut pautnya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan tauhid, tidak mencederai keimanan kita, dan di sana ada pelajaran-pelajaran berharga, maka keyakinan ahli sunnah adalah la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak percaya 100%, tapi kita juga nggak bisa berstatement kalau berita ini dusta seutuhnya. Kalau ada pelajarannya boleh disampaikan. Makanya Imam Ibnu Katsir menyampaikan supaya kaum muslimin tahu semuanya, kenapa Fir'aun, raja yang mempertuhankan dirinya itu, ya, mampu merevisi undang-undangnya untuk tidak jadi membunuh bayi Musa. Kenapa alasannya? Ini kalau umpama yang bilang bukan istrinya, yang bilang penasihat kerajaannya atau tukang sihirnya, kira-kira didengar nggak sama Fir'aun? Enggak, belah, nggak mungkin didengar. Kenapa ketika istrinya yang bilang, ya, istrinya yang bilang, Fir'aunnya langsung, oh ya, nggak jadi. Bahkan nanti hidup di istana Fir'aun, makan dari makanan Fir'aun, pakaian dari pakaian Fir'aun yang ngasih. Nukilan dari Imam Ibnu Katsir, karena Fir'aun itu semenjak menikahi Asiyah istrinya itu sangat cinta banget sama istrinya. Fir'aun itu mencintai istrinya secinta-cintanya. Makanya Asiyah adalah seorang wanita yang menjadi istri Fir'aun yang tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Fir'aun. Fir'aun itu lembut selembut-lembutnya sama istrinya. Itu siapa? Fir'aun. Itu Imam Ibnu Katsir. Kalau sama Bani Israel beleh-beleh, itu ya Fir'aun. Tapi dengan istrinya lembut sekali. Ini juga cerminan kita juga lagi, Pak. Beriman, muslim, ya, ngaji lagi, lah kok sama anak istri, ya, kasar, nempelengan, KDRT sama istri, jarang lembut, berarti ngungkuli Fir'aun lagi. Ya, belajar sama Fir'aun dalam hal ini. Ya. Fir'aun nggak pernah, loh Ustaz, kok nanti istrinya dibunuh? Itu cerita akhirnya. Kenapa Fir'aun membunuh istrinya sendiri? Di saat Fir'aun tahu, ngunangi, ketika ditanya siapa Tuhanmu, kata Asiyah, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua, Rabbul Alamin, Allah. Wow, itu langsung, Mas. Muntab saat itu juga. Ini kaidah cinta tanpa landasan iman, ini contohnya Fir'aun. Ini cinta lek carane wong Jawa, cinta sekonyong-konyong kotor ya Fir'aun ini. Mbak istrinya Asiyah. Tapi ketika melihat istrinya kok ada sosok lain, ada nama lain di hatinya selain Fir'aun, langsung seketika itu berubah benci sebenci-bencinya. Maka kalau cinta, ya, menikah atas dasar kur cinta tok, Mas, nggak ada imannya, nggak ada solehnya, tunggu saja keretakan demi keretakan rumah tangga. Fir'aun apalagi nggak punya iman, maka cinta yang segitu dalamnya, ya, kemudian berbalik arah karena ada nama lain di Asia, langsung benci dan memerintahkan al-gujunya untuk menghukum istrinya, menyiksa sampai meninggal. La haula wala quwata illa billah. Itu Fir'aun.
Ya, ini yang terjadi. Padahal puluhan tahun hidup sama istrinya nggak pernah berlaku kasar. Ya cuma karena tahu itu tadi. Ternyata istrinya mencintai Allah dibandingkan dirinya, langsung benci sebenci-bencinya. Nah, selanjutnya ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau ke Fir'aun karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Ya, Fir'aun telah melampaui batas. Dan ketika Nabi Musa berdakwah, diterima apa enggak sama Fir'aun? Enggak. Nanti kita ada pembahasannya, malah diajak perang sihir tadi. Maka saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya semoga Allah mengazab Fir'aun sebagaimana Allah turunkan azabnya untuk kaum Nuh. Doa itu Nabi Musa, lalu didakwai mental. Ya, seperti para rasul sebelumnya, Nabi Musa berdakwah supaya Allah mengazab Fir'aun. Nah, antum ngaji tafsir manapun, Ibnu Katsir, tafsirnya Imam Ibnu Jauzi, At-Tabari, Ibnul Ashur dan lain seterusnya, mereka para ahli tafsir menyampaikan bahwa Allah tidak langsung mengabulkan doa Nabi Musa. Allah beri jeda, Allah tahan doa Nabi Musa 40 tahun berikutnya. Si Nabi Musa minta Allah segerakan azab, Allah tidak kabulkan. Beda dengan Nabi Nuh ketika mohon, ya kan? Sudah Allah langsung perintahkan bikin kapal, jadi wis. Nabi Lot, ya, ketika Allah menurunkan azab kepada kaumnya cepat. Tapi untuk Nabi Musa Allah tahan sampai 40 tahun berikutnya. Tahu sebabnya? Ini nukilan dari Imam Ibnu Katsir lagi, bahwa karena selama 40 tahun tersebut Fir'aun masih bakti kepada ibunya. Fir'aun itu memiliki 2 wanita yang tidak pernah dikasari, bahkan mendapatkan keistimewaan dan kelembutan. 1 istrinya, 2 ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala tunggu ibunya Fir'aun meninggal dulu, baru kemudian Allah delep nih Fir'aun itu. Itu Fir'aun, Mas. Sik ndunung bekti mbak ibu. Apalagi syariat kita lebih sempurna, jauh akhlak seorang anak kepada orang tua, khususnya ibu. Ya. Makanya sekelas Imam Bukhari selain di kitab sahihnya punya kitab lain, Adabul Mufrad. Bab pertama masalah wajibnya bakti. Ya. Abdullah ibnu Abbas ketika didatangi laki-laki yang mantan residivis pembunuhan, minta solusi, dosaku membunuh orang terlalu banyak, kira-kira amalan apa? Kata Abdullah ibnu Abbas, kamu masih punya orang tua apa enggak? Enggak, orang tuaku udah meninggal dunia. Perbanyak istighfar, perbanyaknya amal, perbanyaknya sedekah, perbanyaklah doa untuk orang tuamu. Sudah pergi orang itu, tapi masih penasaran. Emang tanya orang tua kenapa ya? Puter arah lagi, datang lagi ke Ibnu Abbas. Ya, penasaran tadi, kenapa ndadak tanya orang tuamu masih hidup atau enggak? Kata Abdullah ibnu Abbas, kalau engkau masih punya orang tua, maka berbaktilah ke orang tuamu, karena aku tidak melihat amalan yang paling cepat menuju ridho Allah
ya setelah tauhid kecuali bakti kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun sendunung, Mas. Dan kita enggak mengatakan Fir'aun terus apik, enggak. Tapi itu sisi dari manusia itu sak elek-eleke menungso, sak kafir-kafire menungso, mesti ada sisi lain. Begitu juga sebaik-baiknya manusia masih pasti punya ada sisi kesalahannya, itu udah pasti. Ini cukuplah ya, Fir'aun yang lembut dengan istri dan ibunya. Sekarang ketika Nabi Musa berdakwah tadi, ya, Nabi Musa minta kepada Allah beberapa perkara. Pertama, beliau mohon Rabbis shrahli sadri. Yang kedua, wa yassir li amri. Yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum selesai. Ini permintaan yang 3 pertama itu. Ya Allah, Nabi Musa sanggup untuk berdakwah. Rabbis shrahli sadri. Pertama, ya Allah jembarno dadaku. Berikan rasa kesabaran, tumak nina, ya. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan hilangkanlah keluh yang ada di lisanku. Ya, di saat nanti Fir'aun mengungkit-ungkit, ya, dan itu nanti terjadi. Ya, kisahnya kan demikian. Berikanlah kondisi lisanku ini tetap stabil, emosiku stabil. Habis itu apa yang Nabi Musa minta? Waj'al wazira min ahli Haruna akhi. Ya Allah, aku mohon engkau jadikan pembantuku, sosok yang membantuku dalam berjuang berdakwah kepada Fir'aun, min ahli, dari keluargaku sendiri. Sebut nama Haruna akhi, dulurku lanang Harun. Itu permintaan Nabi Musa. Ketika diminta berdakwah, Nabi Musa mohon diantaranya, ya Allah, aku butuh support system, ya. Siapa yang bisa mendorongku ini, membantuku dalam berjuang ini? Dan Nabi Musa minta dari keluargaku, yaitu saudara laki-lakiku Harun. Allah kabulkan? Allah kabulkan. Ini pelajaran penting sekali. Kalau kita di dalam beramal istiqomah itu nggak bisa sendirian, Pak. Kita sendirian, setannya yang, ya, buahnya akhirnya kita yang kelepek-kelepek. Tapi kalau kita mendapatkan penguat, dan penguat terbaik adalah keluarga. Makanya kalau antum semuanya, ya, bisa ngaji kok yo satu keluarga ngaji, bisa beriman kok satu keluarga juga beriman, bisa beramal soleh menegakkan sunnah Nabi SAW, kok keluarga juga sama. Wah, itu nikmat banget. Kalau yang belum, tolong cari lingkungannya, pertemanannya, pergaulannya. Tapi itu tidak senikmat kalau yang di rumah sejalan dengan kita. Itu paling nikmat. Allah menguatkan Nabi Daud dengan Allah munculkan Nabi Sulaiman, bapak anak. Allah kuatkan Nabi Musa dengan Harun, dulur, ya, kakak adik. Allah kuatkan Zakaria dengan Yahya. Bahkan kenapa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di Mekah, wah, itu dicelatu, dihina, bahkan sahabat-sahabat yang budak-budak sudah ada yang dibunuh oleh siapa? Keluarga besar Quraisy. Tapi Rasul lempeng terus,
Salah satu faktornya karena keluarga klan Nabi Bani Hashim. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Keluarga inti Rasul Bani Hashim, meskipun sebagian besar mereka belum Allah berikan hidayah, masih musyrik, tapi perjuangan dakwah Nabi gak ono sing ngrusui. Abu Thalib ya, meskipun tidak beriman tapi gak pernah ngrusui dakwah Nabi, bahkan bela. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, paman-paman Nabi ini ujung-ujungnya masuk Islam, tapi ketika belum masuk Islam pernah ngerusui dakwah Nabi? Tidak pernah. Keluarga Bani Hashim tidak ada yang ngerusui dakwah Nabi kecuali saomah Abu Lahab, wis kuwi tok. Yang lain ya sudah, ponaanku tetap ponaan, meskipun Quraisy yang lain dari Bani Hashim, Bani Abdiddar, Bani Nofel ya, Bani Mahzum memerangi dakwah beliau, tapi Nabi semangat. Kenapa? Karena orang terdekatnya nggak ada yang benci, cuma Abu Lahab. Itu kenikmatan ketika kita bisa berjuang, beribadah, beramal soleh dengan keluarga terdekat. Nanti coba dilihat Quran surat At-Tur, jamaah yang dirahmati Allah. Quran At-Tur itu ayat yang 21 kan bunyinya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman masuk surga, dari orang tua masuk surga, anak keturunan masuk surga. Tapi ternyata surganya orang tua lebih tinggi, dan Allah nantinya akan mengumpulkan kembali anaknya yang di surga lebih bawah, alhaqna bihim, Allah susulkan menuju surganya orang tuanya yang lebih tinggi. Nah, ayat sebelum-sebelumnya dan sesudah-sesudahnya 21, dari ayat 17-18, innal muttaqina fi jannati wa na'im, orang bertakwa tempatnya di surga, fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum Rabbum adzabal jahim, Allah jauhkan dari siksa neraka, Allah berikan kenikmatan surga. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun, makan minum bebas, makanan surga, minuman surga. Muttaqi'ina ala sururim masfufa wa zawwajnahum bihurin ain. Orang-orang yang di surga itu pada duduk-duduk di singgasananya, sofa-sofa, permadani, semua keindahan surga, bahkan yang laki-laki dinikahkan dengan para bidadari. Kemudian ayat 21, ayat 22-nya, wa amdadnahum bifakihati walahmim mimma yashtahun, Allah tambahkan dengan daging-daging, buah-buahan yang mereka kehendaki. Intinya gambaran kenikmatan surga dari ayat 17 sampai ayat 24 atau 25 itu. Tiba-tiba di tengahnya ada ayat 21 yang enggak ada pembahasan kenikmatan surga, tapi berita orang tua dan anak dalam surga. Ini kalau kata para ahli Quran, para ulama-ulama ulumul Quran, ayat 21 itu walladzina amanu, ini kalimatnya wawunya adalah wawu i'tiradhiyah. Ini ada di konsep bahasa Arab tok, enggak ada di bahasa lain. Artinya kalimat sing disisip nih, disempil nih, Pak. Ya, jenengan nanti bisa baca plus terjemahannya. Kalau ayat 21 hilang, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 masih nyambung. Kenapa? Karena beritanya semua gambaran kenikmatan surga, masih nyambung. Orang enak ayat selikur gak masalah. Wong intinya itu makanan surga, minuman surga, ya, sofa-sofa surga. Anak-anak kecil yang kemudian nanti orang-orang surga pada ganti-gantian menjulurkan sloki-sloki minuman surga. Lah kok tiba-tiba ada ayat 21 mengkisahkan satu keluarga di dalam surga. Nah, ini kalimat i'tiradhiyah dalam ilmu Qur'annya digunakan fungsinya supaya membawa perhatian kepada pembacanya.
berita. Lah kok ini enek sing aneh dhewe ini. Apa ini? Membahas kenikmatan kok ada satu keluarga. Supaya difahami bahwa ini mukjizatnya Qur'annya diambil oleh para ahli tafsir, supaya kita tahu bahwa semua makanan di surga, semua minumannya, istananya, sofa, permadaninya, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain selain melihat wajah Allah, maka ketika satu keluarga yang dulu di dunia beramal bareng, soleh bareng, iman bareng, kemudian Allah kumpulkan lagi di surga, itu mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang tadi. Jadi nikmatnya orang-orang surga, penduduk surga itu lengkap di saat berkumpulnya kembali pasangan suami istri, anak, ya, kakak beradik, bahkan sahabat yang dulu beriman dan beramal bareng di dunia, Allah kumpulkan lagi dalam satu surga. Wah, itu nikmat sekali. Itu harapan kita. Harapan orang beriman kan juga ini. Jangan sampai kita ini cuma kumpul di dunia, tapi bagaimana kita juga bisa kumpul lagi di akhirat, yaitu di surga. Pelajarannya apa berarti? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, simbiosisme, mutualisme di dalam ketaatan sesuai porsinya. Tentu nggak sama, laki perempuan nggak sama, suami istri anak nggak bakal sama. Mungkin jenengan loh keluar rumah jam 7:30 wis gak ono neng omah, Pak. Ya, sudah kerja mamanya. Ibunya bocah-bocah itu juga udah tahu. Ki bapak bocah-bocah jam 7:30 sudah berangkat kerja, ya apa sempet memperbanyak sholat sunnah. Ya. Apa sempet baca Quran iso setengah juz, sak juz, rong juz, paling ya ora kober. Nah, maka tulung yang di rumah berarti ngambil porsi ini. Suamiku nggak bisa sholat sunnah sebanyak aku di rumah, sholatlah, silakan. Suamiku mungkin nggak bisa sebanyak aku baca Quran karena waktuku lebih banyak di rumah, silakan. Para istri, silakan ambil porsi ini. Adapun kita selaku kepala rumah tangga, keluar dari rumah, ya, mencukupkan nafkah, nah itu juga ini porsi kita karena tanggung jawab kita di sini. Maka kita niatkan dalam takwa, dalam ibadah, nggak sembarangan ini. Rasul aja ngasih motivasi. Ada sekelompok orang duduk-duduk di kebun kurma, Rasul ada di situ juga. Kemudian ada orang laki-laki jalan menuju kebun kurma itu, untuk kerjaannya nguli asli ini, kuli kebun, Pak. Tapi jalannya sekaya panglima komandan militer itu. Gua gagah banget. Di antara sahabat mengomentari, coba mlakune wong kuwi dienggo perang, jihad fisabilillah, tambah ganteng mesti. Mlaku kaya ngono trimo neng kebon. Itu kan. Rasul langsung meluruskan kesalahannya. Nih, ya, Rasul kemudian memuliakan sosok yang jalan itu, jadi kuli kebun kurma. Karena kalian tidak tahu fulan yang berjalan segitu gagahnya, ya, di belakangnya dia sedang menutupi aibnya, menjaga kehormatannya, tidak ngemis, tidak minta-minta. Meskipun kemudian dia berjibaku dengan, ya, apa, tulang-tulang sing jarem-jarem, ya, karena kerja keras. Kalian tidak tahu kalau itu niatnya fahuwa fisabilillah. Kalian tidak tahu fulan yang berjalan tadi kayak panglima komandan militer itu, karena di belakangnya dia sedang menutupi kebutuhan anak dan istrinya. Fahuwa fisabilillah. Kalian juga tidak tahu fulan yang berjalan itu tadi di belakangnya ada orang tua yang sudah lanjut usia, dia harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Fahuwa fisabilillah.
lillah. 3 alasan laki-laki keluar rumah pertama biar nggak ngemis, menjaga kehormatannya kerja meskipun jadi kuli tadi, atau mencukupi kebutuhan rumah tangganya, nafkah anak istri atau nafkah orang tua. Masya Allah, Rasul sandingkan dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini porsi kita sebagai cowok ya. Anak juga nanti bebas, diajak safar sama bapaknya Pati Jakarta, benleren wayai sholat atau menjamak sholat, bapak imam, ngimam ini suratnya kulhu inna, kulhu mbak inna. Tekan Jakarta, waktunya sholat bapaknya ngimami yosek suratnya kulhu inna, balik Pati loh, sek kulhu inna. Akhirnya anaknya mikir itu, bapakku ben ngimami ayatnya kulhu inna tok, kulhu inna. Ya, jebule anake tahu kayak bapakku sapalane sementok watini wa zaitun. Ya. Tapi karena ini anak yang meletik, artinya anak yang dunung. Ya, berjalan di atas kesolehan, mungkin mikirnya beda. Mungkin bapakku wis gak kober ngapal nih surat-surat wis. Mencari ya nafkah untukku, nyekolahkan aku, adik-adikku, wis ben aku wae lah sing duwe tanggung jawab ngapalne surat-surat sing dawa, wis aku wae, aku ritek sing ngapalne Quran. Nah ini silahkan, nggak masalah, silahkan memperbanyak amal sesuai dengan porsinya. Kenapa? Yang penting iman itu kita jaga sampai surga, karena kita tidak tahu kalau nanti ternyata istri surganya lebih tinggi, Pak, pun nyantai, aman ya, aman, insya Allah. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Istri ketika mencari suaminya dulu yang sama-sama beriman dan beramal, di mana ketarik itu suaminya. Sebaliknya suami surganya lebih tinggi ya, maka suami itu yang akan menarik istri satu surga dengannya. Begitu juga anak. Dalam hadis anak surganya lebih tinggi, orang tua yang di bawah. Bingung, anak tanya, ya Allah mana orang tuaku dulu yang mengajarkan kebaikan, mengajakku ketaatan? Ternyata di surga yang lebih bawah. Kemudian anak ini mohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya, diangkat orang tuanya, satu surga yang tinggi dengan anaknya. Kaget, ya Allah kok surgaku apik nemen ya. Perasaan biyen sholat ya sing wajib tok, sunai ora patek, poso ya ku Ramadan tok, sunai ya gak patek. Apa kata Allah? Allah berfirman, waladuka istaghfarolak, anakmu yang memohonkan ampunan bagimu. Itu jadi intinya itu imannya, tauhidnya dijaga, amaliyahnya jaga, sudah insya Allah. Yang kita butuhkan tadi ya, penguat. Jadi ketika kita lemes, suloyo, agak males-malesan, itu ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Yang orang paling terdekat kita, istri dan keluarga. Sebagaimana Nabi Musa dan Harun ya, Allah berangkatkan mereka berdua untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka di saat Nabi Musa dan Harun berdakwah di hadapan Fir'aun, meluruskan kekafirannya Fir'aun. Betul, Fir'aun kan mengungkit ya, lembian loh, sing nguripi kowe iki sapa, sing gedekne kowe iki sapa. Ya, itu kan betul-betul nggak bisa dijawab oleh Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa mengeluarkan bukti kebesaran Allah, yaitu dengan memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan dikeluarkan menjadi warna baydha, putih cemerlang. Orang Bani Israel itu kan pakulitannya agak kekuning-kuningan ya, coklat kekuning-kuningan. Lah ini putih, berarti jelas ini bukan kulitnya Bani Israel,
Tapi ketika melihat hal itu, Fir'aun berkata, oh ini sihir ini ya. Jelas sih, pengen pamer sihir. Wes sekarang di dalam Quran surat Toha, mau'idukum yaumuz zinah wa an yuhsyaron nasu duha. Wes gak usah pamer-pameran wes. Tanding aja di yaumuz zinah, di hari yang yes kaya lebarannya Fir'aun hari itu. Hari perayaan yang mesti di ulang-ulangi setiap tahunnya. Di hari itu Fir'aun mengajak Nabi Musa untuk tanding sihir. Waktunya kapan? Duha, berarti pagi menjelang siang. Itu hasil dari dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Gak diterima, malah diajak tanding sihir. Nah, sebetulnya saya main ngajak gini, jamaah yang dirahmati Allah. Zaman Nabi SAW ketika Rasul membawa mukjizat itu juga dibilangnya sihir. Iqtarabatis sa'atu wang syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ketika orang-orang Mekah minta bukti, Nabi kemudian minta mereka menyaksikan dari atas bukit-bukit Abil Qubais, Sofa, Marwah itu, melihat ke atas ada bulan, maka dengan izin Allah terbelahlah bulan. Mukjizat Rasulullah SAW. Tapi orang-orang Mekah melihat itu bulan belah, lihat mereka menyaksikan, tapi mereka tetap menolak dan mengatakan itu adalah sihrum mustamir. Muhammad sedang menjalankan sihirnya terus menerus. Itu kata orang Mekah. Padahal orang Mekah dan orang Arab di saat itu kalau mau nikah, cari pasangan, cari hari, ada masalah, pengen dagang sukses, ya, itu kemana mereka pergi? Ke dukun, ke tukang sihir. Ngerungok nih, ya kan? Itu jelas dari dulu, dari kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW, kalau ada apa-apa ke tukang sihir. Hindun, ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan, sebelum nikah dengan Abu Sufyan, ini masih kafir, ini masih musyrikah. Itu ketika ada mahligai rumah tangga dengan suaminya retak, itu solusinya ke dukun. Tapi karena ini keluarga Quraisy yang terhormat, pilih-pilih dukun, nggak sembarangan dukun. Gimana caranya? Diambil gandum, dimasuk, diblebet kain, dilebok nih guci, kemudian gucinya itu juga diblebet kain. Datangi dukun, iki jerone apa? Jawab salah, rapate sekti, ya kan? Rapate sampai ketemu dukun bisa jawab dalamnya gandum. Wah ini udah, ini sing digoleki. Percaya apa enggak? Percaya mereka. Ya, maka dukunnya tadi bilang ngelihat Hindun itu langsung terperangah, terpana dan mengatakan, kelak akan lahir darimu raja Arab. Padahal Arab saat itu nggak ada raja, adanya kepala suku, nggak ada raja. Tapi dukunnya bilang gitu, kamu akan melahirkan raja Arab. Suaminya seneng banget. Wis awake rukun-rukun neh wae lah. Ya kan? Gak usah gontok-gontokan. Apa kata Hindun? Ndak. Kalau dari rahimku ini akan lahir sosok raja Arab, sing penting sing lanang duk kowe. Ngono, nggih, pegat. Cerai akhirnya kan.
nikahlah dengan Abu Sufyan, dan dari pernikahan dengan Abu Sufyan lahirlah Muawiyah, dan nanti Muawiyah menjadi raja Arab pertama, yaitu dinasti Umayyah. Dukun ya, prediksi dukun di zaman itu didengar. Sekarang gini, harusnya kalau seandainya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sihir, harusnya ngrungokne apa? Nah itu loh, kan logikanya jadi konslet kan. Lu mereka itu senengane neng dukun, neng tukang sihir. Boso Nabi punya mukjizat disebut penyihir, tapi yuk dibantah, aneh kan? Masuk enggak ini logikanya ini? Harusnya kan yo manut. Lah wong mbek tukang sihir mereka biasa, mbek dukun yang ngrungokne. Lah kenapa Rasul ketika mbak mukjizat, kalaupun itu sihir, kan harusnya malah wah iki malah sekti ngene, ngalahne dukun kono dukun kono. Begitu Fir'aun juga sama. Fir'aun punya anak buah banyak para tukang sihir. Maka ketika Nabi Musa mengeluarkan mukjizat yang dalam penilaian Fir'aun itu adalah sihir, harusnya kan malah didapuk, wah iki pentolan tukang sihirku wes, tak jadi komandan tukang sihirku. Enggak, tapi dibantah. Aneh kan? Itulah. Orang itu kalau sudah tertutup dari kebenaran, yang harusnya mereka itu sejalan, tetap dibantah. Ya. Nah, maka saya lanjutkan dulu. Di hari H yang telah ditentukan, dan sebelumnya tukang sihir Fir'aun berkumpul di hadapan Fir'aun. Dalam Quran Syu'ara, ini pencar-pencar ayatnya emang, ini saya ringkas, saya satukan aja. Falamma ja'as saharatu qalu li Fir'aun a inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ayat 41 42 Asy-Syu'ara disebutkan di sana cerita ketika orang-orang sihir itu, para penyihir di hadapan Fir'aun berkata, kalau nanti kami menang, upaya ya, dikasih imbalan segede apa ya? Kata Fir'aun, naam iya, jelas tak upai. Innakum idzan laminal muqarrabin. Kalian akan aku pilih menjadi orang-orang terdekatku di sisiku. Seneng apa enggak? Yo seneng dekat mbek Tuhan nih. Fir'aun kan Tuhan deh, ya kan? Dia mendeklarasikan diri jadi Tuhan. Mosok gak gelem seneng cedak mbek Tuhan nih? Seneng para penyihir. Karena mereka meyakini Fir'aun itu Tuhan. Nah, terkait dengan jumlah para penyihir, tidak ada satu pendapat yang mensahihkan atau menguatkannya. Maka kita sampaikan apa yang ada. Yang paling sedikit mengatakan tukang sihir itu berjumlah 70 orang. Yang kedua yang mengatakan tukang sihir Fir'aun itu ada 12.000 orang. Yang berikutnya 70 itu bukan 70 tetapi 70.000. Dan pendapat terbanyak yaitu yang mengatakan 80.000 penyihir. Sudah, pada kesempatan kali ini kita ambil yang pertengahan wae, sing 12.000 wae lah. 12.000 penyihir asosiasi dukun zaman Fir'aun. Nah, coba ini akeh-akehan saiki jare nang Indonesia ya nek asosiasi dukun. Lagi akeh-akehan ndi ngenang. Ini asosiasi dukun di zaman Fir'aun jumlahnya 12.000. Semuanya hitam, nggak ada yang dukun putih, gak ono blas. Semuanya hitam, nggak kenal Allah, ingkar kepada Allah. Semuanya itu bekerja sama dengan jin.
dari setan kalangan jin, sudah. Ya, jadi kalau masalah ilmu nyantet, melet, ngepet, nah ini semuanya 12.000 ini jagoannya semuanya ini. Dan Nabi Musa sendirian. Nabi Musa sendirian. Nah, maka ketika para tukang sihir selesai bertemu dengan Fir'aun, mereka genti berjumpa dengan Nabi Musa. Sama Nabi Musa diapain? Didakwai. Nah ini makanya tetap ada dakwah tauhid. Nabi Musa berdakwah, wailakum ya, la taktaru 'ala Allahi kadziban, celaka kalian ya, kalian mengada-ngadakan kedustaan atas nama Allah ya. Zaman dulu sudah ada hal semacam ini, zaman sekarang juga. Dusta atas Nabi, dusta atas Allah, sama ya. Saya ambil contoh ya, dalam kasus Nabi SAW di Bani Nadir. Nabi pengen ngambil denda dari orang Yahudi Bani Nadir. Nabi datang di depan bentengnya, orang Bani Nadir bilang, ya wis, hei Muhammad, engkau tunggu di depan benteng, kita akan ambil dendanya. Lah, ketika mereka di dalam, yang awalnya mereka pengen ngambil denda, ya, duit denda itu untuk diserahkan ke Rasul, tiba-tiba di antara orang Yahudi bilang, mumpung Muhammad neng kene dibunuh wae yuk. Terus ada beberapa yang setuju. Ada orang Yahudi yang unik emang ini. Ya ini karakter Yahudi karena tahu kalau itu Rasul. Ojo banter-banter dirungokne Jibril lho. Jibril kok ngabari neng Muhammad. Betul itu, ya. Betul, dalam riwayat Bukhari kan dikisahkan panjang ini untuk membahas surat Al-Hasyr. Ya. Betul apa enggak? Betul. Orang Yahudi tahu Nabi Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat kenal. Dari jauh Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, mereka udah tahu ini Nabi yang di Taurat ya iki. Makanya ketika mereka ada makar bunuh Nabi, ada yang bilang ojo banter-banter. Jibril krungu-krungokne ngabari, dan itu betul. Allah takdirkan Jibril dengar gitu. Dan Allah perintahkan untuk mengabari Rasul. Maka Jibril bilang, ya Nabi Allah, pulanglah ke Madinah. Mereka akan bikin makar. Ya, maka sebelum makar itu terjadi Rasul sudah pulang duluan. Ada riwayat memang yang mengatakan sebagian orang Yahudi sudah mempersiapkan batu yang mau dijatuhkan dari benteng Bani Nadir ke Rasul. Tapi sebelum itu terjadi, Rasul sudah pulang duluan. Nah ini ada orang yang hari ini, Mas Samsudin bilang waktu itu sudah sampai hampir sejengkal dari kepala Rasul. Makanya kemudian aneh ilmu lembu sekilan. Nah ini Mas, ini saya punya tanggung jawab untuk meluruskan. Ini kedustaan atas Nabi Muhammad SAW. Nggak ada riwayat mana itu Rasul pirsa lembu sekilan barang. Nggak ada. Batu nggak ada berhenti sejengkal kemudian Rasul selamat, nggak ada. Yang ada riwayatnya Rasul sudah diberitahu terlebih dahulu oleh siapa? Jibril. Maka Rasul pulang duluan. Ya. Jadi ini pelurusannya itu dusta atas nama siapa? Atas nama Nabi SAW. Bagaimana sekarang tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu berdusta atas nama Allah. Maka ketika didakwai itu, sebagian dari tukang sihir mulai koyok-koyoknya bener gitu. Ya, koyok-koyoknya bener. Tahu kalau kita ini asli gak punya kekuatan apa-apa. Ya. Tapi hasil akhirnya tetaplah di waktu yang sudah ditentukan mereka siap duel.
12.000 versus seorang, yaitu Musa alaihissalam. Kemudian orang-orang penyihir mengatakan, ya Musa, imma antulkiya wa imma antakuna awwala man alqa. Dalam surat Toha ayat 65, tukang sihirnya bilang, dah sekarang sing nguncal nih sopo sih? Ya, kami dulu atau engkau dulu? Ulqu ma antum mulkun. Sudah, kalian dulu aja, kata Nabi Musa. Inilah kenapa setiap Allah turunkan para rasulnya, Allah berikan mukjizat dari i'jaz, melemahkan. Setiap mukjizat pasti punya nilai melemahkan. Dan Allah pasti menyesuaikan di setiap zaman apa yang menjadi kebesaran dari umatnya itu. Zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab senangnya syair, sastra, maka Al-Quran lebih daripada itu. Zaman Nabi Musa rata-rata jadi penyihir. Ya, maka kitab-kitab sihir, kalau hari ini malah kitabnya berbahasa Arab, malah medeni. Bisa wae kuwi ya, alumni dari zaman Nabi Musa dan seterusnya, itu kitabnya Arab, cuma isinya sihir. Judulnya Masya Allah, dikasih nama Syamsul Ma'arif. Waduh, keren nama kitabnya, Mas. Padahal ini kitab piye carane isong ngingutuyul versi Islam. Loh, Islam tidak ngingutuyul dia apa? Mamba usulul hikmah. Nah ini ya, sumbernya ilmu hikmah. Atau ada Majmu'us Syifa fil Islam. Kitabnya itu ensiklopedi pengobatan dalam Islam. Waduh, keren ya. Padahal isinya ya Allah. Ya, mengobati sakit apa nanti baca sholawat apa, ayat apa, berapa puluh ribu. Hai, nanti kita akan ambil hikmahnya itu. Nah, zaman Nabi Musa, karakter masyarakatnya tukang sihir atau suka dengan hal-hal sihir. Maka saat itu mereka melamparkan tali temali, tampar, tambang, sabuk, yang saat mereka lemparkan takhayyalu, membikin orang yang menyaksikan itu berkhayal annahu tas'a, ular yang meliuk-liuk mendesis-desis, sampai Nabi Musa pun melihatnya demikian. Ya. Lah kalau tukang sihir 12.000 tadi ngelihatnya apa? Yo tambang, tampar tali. Yang lihat ular siapa? Yo penonton sekalian, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa kesihir berarti? Iya. Ya, Nabi Musa kesihir pandangannya, karena yang disebut sihir secara bahasa itu apa? Tertutup. Yang tertutup apa? Pandangan kita. Ya, yang tertutup pandangan kita, pandangan manusia selain tukang sihir. Makanya ketika tukang sihir nonton, sing ada itu apa itu? Yo tali itu mereka sing gawe. Tapi orang yang selain ahli sihir melihatnya ular, termasuk Nabi Musa. Bedanya ketika Nabi Musa mulai secara manusiawi, yo ulo rola sewu ulo dilihatnya. Mungkin ujug-ujug enek 5 ulo, saya termasuk sing Melayu pertama. Ora tetep ora kaya Nabi Musa, Pak. Ya gibrah-gibrah tetep. Ini 12.000 ular. Manusiawi, takut sama binatang buas itu bukan termasuk kesyirikan, normal, tabiat itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, nah,
memberikan wahyunya. Jadi ketika faidha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi fi sihrihim annaha tas'a. Tali-tali itu, tongkat-tongkat, takhayyalu, terbayangkan. Ya, yukhayyalu ilaihi. Jadi Nabi Musa itu membayangkan atau terbayangkan seakan-akan itu adalah ular. Ya, karena sihirnya para penyihir tadi. Inilah kemudian nanti ada definisi sihir khoyal. Sihir khoyal itu sihir yang bukan konkret bendanya berubah, tetapi pandangan mata orang yang kesihir berubah. Itu ada. Makanya di zaman Nabi Muhammad itu sihir-sihir banyakan khoyal. Maka ketika Nabi membelah bulan, mata-mata orang-orang Quraisy melihatnya itu terbelah, atau memang bulannya terbelah? Bulannya yang terbelah. Yang hari ini NASA membuktikan retakan-retakan itu menunjukkan kalau bulan pernah terbelah. Jadi zatnya, mediumnya itu yang terbelah. Dan mata menyaksikan betul-betul cetha welo-welo itu terbelah. Lah kalau sihir khayal itu mediumnya itu aslinya gak apa-apa, gak enak pengaruh apa-apa, cuma pandangan kita seakan-akan titik-titik lah itu sihir khayal. Ini yang terjadi di zaman Nabi Musa. Nanti di zaman sahabat, zaman Umar bin Khattab, ada Jundub ya radhiyallahu anhu di pasar menyaksikan ada dukun, tukang sihir yang mempermainkan kepalanya. Ndase dicopot, balik neneh, copot, balik neneh, gitu. Maka Jundub kemudian mlaku neng burine wonge, njupuk pedang, ditebas kepala orang itu dan berkata, ayo balik noneh, ayo balik noneh. Apa yang terjadi? Tewas, dukunnya tewas. Itu karena orang-orang menyaksikannya itu bisa, ya kan, ucul gathuk nenek, tebasisan gathuk dhewe apa, dan ternyata tewas. Loh, saat itu berarti membunuh orang sembarangan? Enggak membunuh orang sembarangan, karena saat itu Umar sudah nulis kepres keputusan khalifah saat itu, pokoknya kalau ada yang melakukan tindakan kahanah wasahirah, ya, baik itu penyihir laki-laki, perempuan, dukun laki perempuan, maka hukumannya adalah dibunuh. Nah, maka ini ada di zaman Umar. Amirul Mukminin, penguasa yang berwenang, telah memberikan keputusan bunuh, maka dibunuh karena sudah dapat izin penguasa. Nanti juga Hafsah, ya, Hafsah di antara budaknya ada yang bermain sihir, ujung-ujungnya dibunuh. Dan itulah hukum asli, ya, para dukun dan penyihir dibunuh, bukan malah dijadikan sumber konten, Pak. Wah, itu malah naudzubillah. Saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Maka dengan sihir-sihir tadi, ya, menutup pandangan manusia dan menakuti-nakuti mereka. Ya. Maka Allah wahyukan kepada Musa, la takhaf innaka antal a'la. Hei Musa, jangan takut, ya, tetap di tempatmu, karena sesungguhnya engkau lebih tinggi, lebih mulia. Wa alqi ma fi yaminika, maka lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Apa itu? Tongkat. Dilempar. Ya. Maka ketika dilempar itulah menjadi ular besar tenanan. Asli pakai shot, Pak. Asli ular. Ya kan? Asli ular temenan. Dari kacamata siapa? Tukang sihir.
kaget semuanya. Lah kok jadi ular tenanan. Jadi tukang sihir itu menyaksikan tongkat Nabi Musa berubah jadi ular, yang mana kemudian ngemploki tali tambang tampar mereka tadi. Ini 12.000 ya tali temali itu dimplok sama ularnya Nabi Musa dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka geleng-geleng semuanya itu. Nah ini bukan sihir ini ular temenan ini. Kalau sihir mereka juga tahu ini sihir. Enggak ternyata. Nah, maka ya, fa'al qiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Dalam surat Asy-Syu'ara 46 sampai 48, setelah melihat kejadian yang seketika, satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, dan itu bukan sihir, maka 12.000 tukang sihir ini akhirnya sujud dan berkata, aku beriman dengan Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itulah keimanan sekaligus taubatnya para tukang sihir di zaman Fir'aun. Waktu duha kesihir, ya, orang-orang tukang sihirnya melakukan tindakan sihir tersebut. Zuhur belum selesai, artinya waktu siang belum selesai, mereka sudah tobat dan beriman. Pertanyaannya, kok mudah sekali tukang sihir zaman Nabi Musa, ya kan, berubah dari musyrik, ingkar, nggak kenal Allah, kemudian beriman. Karena kebusukan sihir mereka, kemusyrikan mereka, ingkarnya mereka, ya, belum ada yang namanya syubhat fitrah. Fitrahnya masih normal, belum ada syubhatnya. Jadi harus sekafir-kafir tukang sihir, semusyrik-musyriknya, ya, ketika melihat satu kebesaran Allah, itu mereka langsung dek. Nah ini bukan manusia yang bisa kayak gini. Lek manusia tentu saya bisa, saya ini tukang-tukang sihir tersohor kok. Ini mesti nggak ada manusia yang bisa melakukan. Ini bukan made in manusia. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Musa, didakwakan oleh Musa. Maka mereka dengan mudahnya bertaubat. Beda dengan hari ini, setannya lebih berpengalaman juga, ya, makanya mereka mengadakan talbis iblis, ya, mencampur adukkan di antara talbis iblis itu, mencampur adukkan yang baik dan yang buruk. Itu yang bisa merusak fitrah, Mas. Ya. Ini bukan pelet. Pelet itu lah pengen jupuk pasangan orang. Lah ini loh, enek wong teko. Seorang istri bilang, tolong kasih solusi gimana caranya biar suami saya nempel terus sama saya. Tak kasih ilmu ini. Loh, untuk mempererat suami istri, mosok iki elek. Ayo, kan? Ada orang nggak punya kerjaan, njaluk tulung digolek nih kerjaan, nekani dulu, dikasih solusi. Nah, ini kan bantu, mosok elek. Nah, itu yang namanya syubhat tuh kayak gitu. Ya, sakit berobat. Duh, saya memang ngasih apa? Tak suruh sholat 1000 rakaat, sholat loh. Habis itu ngaji, baca Yasin ping 17.000, ngaji, mosok Yasin salah. Gitu Pak. Wah, itu orang-orang yang membawa ilmu ini lebih susah diluruskan. Kenapa? Karena merasa di atas kebenaran. Beda dengan tukang sihirnya Fir'aun.
Karena mereka nggak kenal ini semuanya, ketika melihat kebenaran, mereka langsung bisa berubah. Mudah sekali untuk berubah. Hari ini ilmu sihire, ilmu dukune, ya diomong ilmu hikmah. Ya, ilmu hikmah. Kerjasama dengan jin, ini nggak sembarang jin muslim. Ya, pokoknya ada embel-embel itu. Ya, jual beli jin syariah. Waduh, ada aja. Nah ini yang susah diluruskan tuh yang seperti ini. Mosok salah, saya tuh kan bermetode dalam aksi saya sholawat. Mosok sholawat gak boleh. Ternyata ketika kita lihat sholawatnya jauh dari sholawat yang ditentukan. Zikirnya gak seperti contohkan. Ya. Ketika ada ayat fadkurullaha dzikron katsira. Ini kalau nggak disinau, orang bisa salah. Hanya lihat terjemahan. Fadkurullah, berzikirlah Allah sebanyak-banyaknya. Akhirnya muncul zikir Allah, 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 Allah. Padahal Rasul pernah ngajari zikir seperti itu? Enggak. Rasul itu kalau ngajari zikrullah itu pasti bersanding lafaz Allah dengan mensucikannya, menyanjungnya, memberikan sifat-sifat mulia. Contohnya apa? Subhanallah. Gak cuma Allah, ada subhanallah atau subhanallah wa bihamdihi atau Allahu akbar. Pernah Rasul ngajari udah zikir Allah wae, Allah 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 Allah, enggak pernah. Tapi kalau diluruskan yang semacam ini, lu di Al-Qur'an, nah itu tadi, Pak. Makanya butuhnya ilmu ngaji untuk ini, enggak sembarangan. Rasul simple, habis sholat salam kanan salam kiri, sampai ngajari kok zikir astaghfirullah astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, baru Allahumma antas salam wa minkas salam. Lah ada orang kok pendek mentoh, wis bar kuwi astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Betul apa salah? Kalau habis sholat seperti ini yo salah. Kenapa kita berani bilang salah? Karena Rasul sudah ngajarkan, kita ini cuma tinggal plek gitu, copy paste. Kalau di luar sholat silahkan astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, nggak apa-apa. Tapi habis sholat Rasul udah ngajarkan. Rasul ngajarkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, ya wis. Lah kok sampai enek sing 10.000, ya. Rasul bilang subhanallah wa bihamdi atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehari semalam 100 kali, ya sudah itu. Kalau Rasul sudah ngasih bilangan, kita pakai bilangan Rasul. Kalau Rasul tidak pakai bilangan, berarti kita tidak boleh memberikan ciut sempit, harus sekian sekian sekian. Karena bisa jadi itu datang dari setan. Ya, itu yang terjadi. Maka ketika Fir'aun melihat para tukang sihirnya itu beriman kepada Nabi Musa, marah, muntab juga lho ki piye. Oh, sak perguruan jebule, ya kan? Itu nggak mau kalah, Pak. Oh, kalian itu ternyata sama Musa sama-sama. Maka aku akan gantungkan kalian salib di pelepah-pelepah kurma. Kalau enggak tak amputasi silang. Tangan kiri yang dipotong sama kaki kanan, tangan kanan yang dipotong sama kaki kiri. Tapi
keimanan tukang sihir tersebut, atau bahasanya udah mantan penyihir, sudah nggak ada yang bisa menggagalkan. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika Fir'aun mulai menyiksa 12.000 tukang sihir tersebut, ada yang dibunuh salib, ada yang dibunuh dengan diamputasi, maka sebelum itu Allah perlihatkan tempat akhir mereka di akhirat. Mana itu? Surga. Mai ketika Fir'aun ngarep ngomong apa wae, ya, mengancam apa saja, nggak ada pengaruhnya. Mereka siap mati di atas keimanan. Dan itu terjadi. Itu nikmatnya mantan tukang sihir zaman Nabi Musa, Pak. Duha sik musyrik, zuhur wis iman, entuk surga loh, Pak. Simple ya kayaknya ya. Ya, tapi ya itu bukti ketika mereka tobat, imannya betul-betul 100%. Dan siap mati berkorban di atas keimanan, ya, dengan hukuman Fir'aun. Ini nggak mudah, tapi ini terjadi. Ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau di zaman Nabi Musa jelas ada aktivitas sihir, maka di zaman Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad ketika awal hijrah, nah ini hadis dikeluarkan, ada di dalam Sahih Muslim dan juga ada dalam Musnad Imam Ahmad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sebagian orang Yahudi Madinah, dan di antara Yahudi Madinah itu ada anak remaja, masih anak bocah menginjak remaja, namanya dalam riwayat ada dua, yang satu namanya Ibnu Sayyad, yang satu Ibnu Sa'id, tapi aslinya itu satu orang Yahudi, Ibnu Sayyad sama Ibnu Sa'id. Orang Yahudi bilang bahwasanya bocah ini, Ibnu Sayyad ini, anak yang punya kelebihan. Ya, dia mengetahui sesuatu yang enggak dilihat oleh kebanyakan manusia. Bahkan dia punya ilmu lek corone wong Jawa, ilmu weruh sadurunge winarah. Wah, kelebihan kata orang Yahudi. Maka hadis Rasul dengan Ibnu Sayyad ini beberapa kali. Di antaranya ketika Rasul berjumpa dengan Ibnu Sayyad, Rasul bertanya, "Ya Ibnu Sayyad, madza ra'aita?" Ibnu Sayyad, kamu lagi melihat apa? Penerawanganmu ini lagi apa ini? Dijawab sama Ibnu Sayyad, ra'aitu arshan 'alal ma'i wa haulaha hayat. Aku menyaksikan singgasana besar di atas lautan, sekitarnya banyak ular-ular. Itu kata Ibnu Sayyad. Rasul kemudian bersabda, fa'lam innahu arsyus syaiton. Ibnu Sayyad, tahu nggak sing mbok tonton singgasana setan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan Ibnu Sayyad ini, karena nanti Ibnu Sayyad hasil akhirnya sebagaimana Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bas menerangkan, termasuk bagian dari tabi'in. Berarti di zaman Rasul belum beriman dia, belum masuk Islam, masih dengan tanda petik kelebihannya. Tapi Rasul sudah bilang bahasanya ini kekurangan, ini yang harus malah golek tombo diobati. Maka kalau hari ini kasusnya sama, orangnya aja beda, ada anak-anak yang dibilang punya kelebihan indigo, jarinya punya indera ke-16. Oh, kebanyakan ya. Punya indera ke-6, dibilang kelebihan. Lu Islam melihatnya itu malah kekurangan, 9,5, gak genep. Itu malah harusnya digolek nih tombo, diobati, bukan malah disanjung-sanjung. Ini orang lagi sakit itu malah. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ibnu Sayyad itu bapakmu siapa? Binnya.
ternyata betul kakek-kakeknya Ibnu Sayyad dulunya tukang-tukang sihir dari kalangan Yahudi. Jadi kena putune sing iki ketempelan sih Mas. Nah, itu susahnya kalau sudah berkomitmen dengan sihir. Ya, dan sihir dalam syariat itu dalam makna sihir dalam makna sebagaimana dalam Quran surat Al-Jin. Manusia sebagiannya ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Sebagian manusia memang ada kerjasama, minta tolong dengan bangsa jin, sehingga mereka tambah terjerumus keburukannya itu. Nah, sihir yang dimaksud dalam syariat, ya ini sihir yang pasti ada kaitannya dengan jin, dan itu jelas zaman Rasul ada. Rasul disihir oleh Labib Ibnul A'sam, orang Yahudi, sampai turun nantinya malaikat Jibril meruqyah dengan adanya muawidzatain Al-Falaq dan An-Nas. Aisyah radhiyallahu taala anha disihir sama budaknya. Aisyah pernah berkata, engko lek aku mati kowe bebas merdeka. Budake, lumayan iki tak pateni saiki wae. Ya kan? Maka kemudian Aisyah disihir, ya. Tapi kemudian Aisyah bisa mengobati dengan terus membaca ayat-ayat Allah, sembuh. Nabi Musa kesihir, Nabi Muhammad kesihir, Aisyah kesihir, Hafsah juga budaknya penyihir. Artinya korban sihir bukan mesti orang buruk, Pak. Jangan berstatement orang kalau kesantet, orang kalau kesihir itu mesti wong elek. Nabi kesihir, bilang Nabi elek kan nggak mungkin. Kenapa? Karena dampak dari sihir itu bagian dari takdir kauni. Karena takdir itu ada yang kauni, ada yang syar'i, ada yang pilihan, ada yang nggak bisa milih. Takdir kauni nggak bisa milih. Seperti hanya kita ditakdirkan umpamanya yang neng tlatah pati. Lek pengennya yang neng pinggir Masjidil Haram lahir, ya pengennya, tapi kan kita nggak bisa, ya minta itu, buktinya lahirnya di sini, ya wes, itu namanya takdir kauni. Beda kalau pagi tadi atau malam semalam ada jadwal, udah ada pamflet kajian. Nah ini kan ada pilihan, pilih budal ngaji apa piknik. Nah itu milih ngaji, ini namanya takdir syar'i. Kan bisa milih kan, budal ngaji apa ora. Wah aku tak budal wae, ini namanya takdir, saya ada pilihannya. Orang kesihir, orang sakit, itu takdir kau. Lek olah pilih sakit apa pilih sehat? Yo geleme sehat. Lah tiba-tiba Allah takdirkan dapat penyakit. Ya kita kan nggak bisa milih, ya baru ada usaha berobat. Orang kesihir sama, dia kalau pengen pilih ya nggak milih kesihir. Tapi Allah takdirkan sebagai ujian. Maka sekelas para nabi, di antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, kena sihir. Cuma karena mereka nabi, Allah jaga Qur'annya, syariatnya. Nah kalau kita ya diminta untuk berusaha menyembuhkan itu dengan kalam Allah, ya Quran, mempertebal amal ibadah dan lain seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, catatan akhir dari kajian ini, jadilah kita ini senantiasa bertauhid dengan penuh keimanan dan menjauhkan diri dari syubhat. Ya, karena sekarang tukang atau mantan tukang sihir di zaman Fir'aun saja dengan mudahnya beriman, mendapatkan petunjuk Allah dan hidayahnya karena fitrah mereka belum konslet, belum salah. Adapun hari ini terlalu banyak fitrah yang sudah dirusak oleh godaan-godaan setan, baik itu setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, sehingga sesuatu yang memang jelas-jelas itu sihir, perdukunan, ya dengan maksud bahwa itu ada kaitannya dengan setan, ya kita bilang itu kemusyrikan. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan setan atau jin, berarti itu adalah trik, ya, ataupun sesuatu yang dengan kelincahan, kemahiran, ya, skillnya bisa untuk nipu, bisa untuk menjerumuskan orang, itu pun juga tindakan kezaliman. Yang lebih bahaya adalah ketika talbis iblis,
Contohnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika